Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Cecil, you've been there all the way. Dia yang ngelihat bagaimana saya nangis, bagaimana saya jungkut-jungkut kepala, karena saya berusaha untuk hidup yang saya tidak pernah bayangkan. Akhirnya ternyata itu semua sudah 10 tahun yang lalu, dan akhirnya saya masih hidup, masih menjadi manusia yang seutuhnya, bahkan lebih dikaruniakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi you've been there ya, Tes ya? Lo ngelihat gue nangis, lo ngelihat gimana jungkir baliknya gue. Dia ngelihat dari saya, kita nongkrong di Hyatt pakai Air Max kemana-mana, sampai akhirnya di kampung. Jinjing ke sawah, petik-petik daun singkong, petik daun pepaya. You've been there all the way, ya kan? Ya puji Tuhan lah. Oke, terima kasih undangannya teman-teman, terutama organizer yang sudah membuat acara ini bisa terlaksana, guys. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Malam hari ini, waktu ditanya, kasih judul apa? Saya paling bingung, kalau judul ini sebenarnya judul apa aja, pembicaranya cuma isinya sama sebenarnya. Tapi saya kasih judul, karena waktu ditanya, pas saya lagi mikir, saya kasih judul Normalcy Bias. Ya, Normalcy Bias ini apa? Boleh kita mulai dengan doa sedikit, singkat? Bapa di surga, bersama dengan kami Tuhan, buka hati kami, mata kami, supaya kami boleh mengerti segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami mengerti, dan menjadikan kami manusia yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, kalau ditinjau dari semua ya agama di dunia ini, semua agama di dunia ini tahu bahwa at some point ya di kehidupan kita ini, kita akan masuk ke satu titik di mana yang dibilang kiamat. Ya. Orang saudara-saudara kita, orang Muslim tahu bahwa akan ada kiamat, dunia ini akan berakhir. Orang Kristen juga tahu, apalagi kita ya, tahu bahwa dunia ini akan berakhir, Kristus akan datang. Baik orang Buddha, orang Hindu juga tahu bahwa akan ada the Great Enlightenment, tetapi bukan enlightenment di saat kita mati, bangkit lagi menjadi kura-kura. Bukan, cuma ada suatu titik di mana dunia ini akan berakhir. Bahkan semua ilmu pengetahuan juga, orang-orang pintar di dunia ini tahu bahwa dunia ini nggak bisa berjalan seterusnya. Saintis seperti siapa itu Stephen Hawking juga bilang, ditinjau dari semua ilmu apapun, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan, ilmu biologi, geologi, astronomi atau astronomi. Semua ilmu pokoknya nggak mungkin bisa. Dari ilmu politik, ilmu sosial, semuanya nggak bisa. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat, waduh ini Roh Kudus berbicara kepada kita dalam hati kita bahwa, waduh jangan-jangan ini benar semua ini. Dunia kita ini banyak kekacauan, akhirnya jadi kita mau tahu. Bahkan saudara-saudara tahu ada society, perkumpulan semua saintis di dunia ini, menyimpulkan ada satu doomsday clock. Kalau cari tahu di internet ada doomsday clock. Jadi jam yang ditentukan oleh para saintis, para ilmuwan dunia ini, kita berapa lama lagi menuju midnight, ya doomsday midnight. Jam 12 malam itu katanya doomsday, segala sesuatu ini sudah mau berakhir ya, akhir dari kiamat. Sejak tahun 1940-an, 47 kalau nggak salah, para ilmuwan ini menentukan clock ini semakin lama semakin mendekat. Ya. Jarang dimundurin lagi, tetapi semakin lama semakin maju. Sekarang kita ini kalau nggak salah 2 menit menuju midnight. Ya, tahun 47 itu di saat perang dingin, wah itu nggak tahu, itu 20 menit menuju midnight. Sekarang tambah lama tambah dekat menuju jam 12 malam, ini seakan-akan bahwa ini akan pecah segala sesuatu. Nah, saudara kita orang-orang ya pelajar Alkitab, ya anak-anak Tuhan ini tahu bahwa orang yang cari Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus, ya. Orang yang nggak cari Tuhan juga Tuhan berikan Roh Kudus. Ya, bukan orang Kristen doang punya Roh Kudus, saudara. Hati kita ini mencari tahu
banyak orang mencari tahu Alkitab ini, mau tahu ini mau kemana, ujungnya ini mau kemana ini. Jadi di saat kita tahu ujungnya mau kemana ini, kita ini mau cari Tuhan, gitu. Bahwa kita yakin, jangan-jangan kita yakin bahwa kita ini mau selamat. Januari 13 tahun 2018 ini, saudara-saudara, pernah ada terjadi satu event yang menggambarkan sesuatu yang lucu, saya anggap ya. Terjadi di Hawaii. Ya, ini pada hari Sabtu. Weekend sebenarnya sih. 13 Januari ini, apa yang terjadi di Hawaii ini, semua orang punya handphone di seluruh kepulauan Hawaii berbunyi. Ya. Ada message. Semua handphonenya orang, langsung angkat, buka. Semua orang message-nya sama. Jadi dari sentralnya ya, dari Telkomselnya, Indosatnya, apapun di sana lah. Semuanya tidak terkecuali semua handphone nyala, bunyinya adalah apa? Ada ancaman nuklir katanya. Ancaman nuklir mau terjadi, katanya, tulisannya, ini bukan latihan. Jadi kalau bukan latihan apa dong? Beneran. Gitu. Jadi saat semua orang bunyi, bukan latihan, ini bukan latihan. Ada misal alert, ada ancaman nuklir lagi jalan, dan ini bukan latihan. Langsung tanya temannya, lu dapat nggak? Dapat. Ini tanya istrinya, dapat. Anaknya tanya, semuanya dapat pesan yang sama, jadi mereka langsung panik. Kepanikan ini berlangsung, saudara, jam 8 pagi, bunyi, lalu tanya sama polisi, tanya sama apa, semuanya orang bingung cari, karena ini mungkin dari crisis centernya mungkin ya, langsung dikasih pengumuman seperti itu. Akhirnya semua orang, waduh ini jangan-jangan benar. Tanya polisi bilang benar juga. Ya, jadi lalu masuk di televisi, masuk di radio dan sebagainya. Ini peringatan ini tolong diperhatikan bahwa kalau Anda sedang di dalam rumah, cari tempat perlindungan, jauhi jendela-jendela. Kalau Anda sedang menyetir, coba cari tempat menepi sedikit, pull over, habis itu cari rebah di tanah. Supaya apa? Supaya aman. Nah, saudara, saya nggak bisa bayangkan, tapi kalau lihat di videonya ya, 13 Januari 2018 Hawaii, kepanikan terjadi luar biasa. Ada orang nganterin anaknya, dropin anaknya di airport, habis itu setengah jam kemudian dia lagi jalan pulang, istrinya jauhnya setengah jam, anaknya satu lagi setengah jam, habis itu dia sampai, dia berhenti di mobil, sudah nangis katanya. Katanya, kalau ini missile alert ini benar-benar, lalu berita katakan ada misal mungkin datang dari Korea Utara mungkin. Katanya 4 jam lagi ini tiba di mana? Di Hawaii. 4 jam. 4 menit katanya. Saudara, kepanikan apa yang terjadi? Kita bayangkan bahwa orang di saat mereka tahu kalau nuklir datang di dalam 4 menit lagi, apa yang terjadi? Di saat manusia tahu bahwa hidupnya mau berakhir 4 menit lagi, saudara-saudara, tanya polisi, tanya semua otoriti, semua tanya. Kalau kita menyadari bahwa ini 4 menit lagi, ada bom mau masuk di kota di mana saudara hidup. Waduh, luar biasa, saudara-saudara. Semua percakapan di telepon ada direkam, ada di capture, screen capture, dan sebagainya. Orang tiba-tiba di dalam 4 menit terakhir itu mengalami satu kebangunan rohani luar biasa. Semuanya langsung berdoa. Semuanya langsung cari Tuhan. Aduh Tuhan tolong, saya mau bertobat, ampuni kesalahan saya, ampuni semua yang saya sudah buat Tuhan. Ini, sekarang aku milikmu. Sepenuhnya milikmu. Langsung bilang sama saudaranya, sorry ya, sudah beberapa tahun, waduh maaf saya sudah berapa lama kita nggak bertemu, tapi ini kita sudah mau mati 4 menit lagi dan sebagainya. Ampuni saya, maafkan saya sudah buat salah dan sebagainya. Orang tua dan anak sudah nggak bicara, adik dan kakak nggak bicara. Ada yang punya hutang juga bilang, saya punya hutang, kamu punya hutang sudah nggak usah dibayar. Saya sudah mau mati, nggak apa-apa, saya lunasin aja nggak apa-apa. Saya anggap lunas. Semua jadi pemaaf. Ya. Waduh, semua jadi rohani sekali, saudara-saudara. Tapi kita tahu, alarm yang dipencet itu jam 8 pagi, 13 Januari, ternyata salah teknis. 4 menitnya ditunggu, nggak terjadi, 5 menit terjadi, 10 menit tidak terjadi, setengah jam tidak terjadi, 1, 2, 3,
4 jam kemudian pengumuman di televisi lagi. Di jalan-jalan tol ada pengumuman yang itu, yang running text dan sebagainya. Maaf, ini kesalahan teknis. Tidak ada itu ancaman nuklir. Just kidding. Bukan just kidding ya. Cuma maaf, salah teknis. Tidak ada ancaman nuklir. Saudara-saudara, what a relief ya. Lega. Aduh. Nggak jadi mati. Kalau nggak jadi mati artinya apa? Nggak jadi bertobat, saudara-saudara. Semua yang sudah keluarkan kata-kata itu, tadi jam 8 pagi, sesudah jam 12 siang, lupa, saudara-saudara. Telepon lagi ya, yang tadinya musuhan, sekarang, musuhan lagi deh. Jadi gue salah ngomong. Sorry, salah saya ngomong. Yang bilang tadi utangnya, tadi utang lo yang lo hutang sama gue tadi, yang saya hapuskan tadi, sorry, itu salah teknis. Just kidding. Nah bayar, sekarang utangnya bayar. Saudara-saudara yang tadinya mau bersiap, tidak jadi bersiap. Saya pun mengalami hal itu, saudara-saudara. Pernah naik pesawat saya sama istri, waduh, kemana kita waktu itu ya? Naik pesawat, terguncang, waduh, naik, blub, 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 blub. Aduh, yang terlintas di pikiran kita apa, saudara-saudara? Tidak ada lagi hal duniawi. Tuhan, saya serahkan hidup saya ke tangan-Mu. Apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya akan lakukan. Nah, saudara-saudara, apakah ini orang Kristen, penurutan yang Tuhan tunggu? Di saat kita tahu, kita ini mau mati, at the last minute, menit terakhir, baru kita datang sama Tuhan, atau bagaimana? Normalcy bias ini, saudara-saudara, adalah mekanisme dari manusia untuk mempunyai adaptasi terhadap apa? Segala macam ancaman. Ancaman model apapun, kalau ancaman kecil-kecil, kita takut. Tapi ancaman tidak terjadi, langsung kebal. Ancaman yang berikut harus lebih kuat lagi. Biasa lagi. Ancaman lebih kuat lagi. Sudah di depan mata, tapi itu kan dia, belum gue. Itu yang dia. Ya udahlah. Lewat. Semakin lama ancaman semakin besar, semakin kita mempunyai ketahanan resistensi terhadap ancaman tersebut dan menganggap segala sesuatu kembali kepada normal. Nah, saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu seperti apa? Menjadi orang Kristen itu apakah penurutan seperti itu yang Tuhan tunggu? Nah, kenapa manusia mempunyai hal seperti ini di dalam kehidupan kita? Saya pengalaman juga dulu waktu ngerokok ya, saya dulu perokok berat ya, saudara-saudara ya. Saya tahu jangan nasihatin orang berhenti merokok kalau Anda belum pernah menjadi perokok berat. Karena nggak gampang merokok berhenti. Dulu kalau habis party ya, dugem semalaman, bisa 2-3 bungkus habis. Udah sampai serak suaranya. Bangun pagi-pagi, sebelnya ngelihat rokok tuh sebelnya minta ampun, saudara-saudara. Pagi-pagi bangun sudah serak, sudah habis. Nyesel ya, kenapa ya saya ngerokok begitu banyak tadi malam. Sudah sakit ini. Akhirnya bertobat, pagi-pagi bertobat. Tuhan, saya mau berhenti ini merokok. Kenapa? Karena lagi nggak nyaman lehernya. Saya siap Tuhan mau bertobat, saya berhenti merokok, saya mau tinggalkan ini rokok. Langsung rokoknya dibuang, saudara-saudara. Itu matches-nya dulu koleksi Zippo dan sebagainya, buang. Saya pernah lagi nyetir pagi-pagi, buang itu semua. Udah janji nggak mau ngerokok lagi. Kenapa? Lagi sakit. Tuhan, saya siap untuk berhenti merokok. Nanti jam 12 siang, jam 1 siang, habis makan siang, saudara-saudara. Sakitnya sudah mulai reda. Di saat sakitnya sudah mulai reda, habis makan, paling enak apain, saudara-saudara? Nyesel kenapa gue buang itu ya, korek api tadi bagus, itu kenapa saya buang tadi? Lupa doanya tadi pagi. Manusia ini mempunyai mekanisme, saudara-saudara, untuk tahan. Oleh karena itu, tidak bisa kita dibuat menjadi orang yang menurut hanya karena kita ditakut-takutin. Tuhan tahu persis orang Kristen ini tidak bisa menjadi seorang Kristen yang benar, tidak bisa mengikut Kristus sungguh-sungguh, hanya karena ditakut-takutin, hanya karena ditakut-takutin. Tahu nggak?
Ini pandemi ini, sebentar lagi ada vaksin, nanti kamu akan dipaksa gini, hakmu akan diambil dan sebagainya. Nanti dunia mau kiamat, dan sebenarnya nuklir mau datang dari North Korea dan sebagainya. Ini Amerika akan datang ngebom kita semua. Nanti akan ada serangan dan sebagainya. Bisa kita menurut nggak? Tidak bisa. Hanya sesaat. Tuhan tahu persis, saudara-saudara, penurutan kita ini tidak permanen. Kita ini menurut hanya karena kita takut hukuman. At the very least, paling tidak kita takut kalau nggak menurut nanti masuk neraka. Sehingga menurut, saudara-saudara. Tapi apakah itu penurutan? Berbuat baik di saat ada ancaman kalau tidak melakukan. Paling tidak, saudara-saudara, mau berbuat baik kalau ada hadiah. Sebenarnya beda tipis. Beda tipis. Kita nggak mau berbuat jahat karena tidak mau dihukum, dan mau berbuat baik hanya karena mau ada upah. Tuhan tahu bahwa inilah kehidupan saudara dan saya. Sehingga menjadi seorang Kristen itu tidak bisa karena ancaman. Jadi bagaimana menjadi orang Kristen, saudara-saudara? Kita harus kapok dulu dengan kehidupan kita. Harus sadar, harus muak. Harus siap mati bersama Kristus. Artinya mau percaya sama Yesus ini adalah apa? Tidak lagi percaya kepada apapun yang lain. Kalau saudara dan saya sudah siap untuk percaya kepada Kristus, artinya meninggalkan segala sesuatu, percaya kepada diri sendiri, datang kepada Kristus, datang kepada Yesus, minta suatu hidup yang baru. Kalau kita tidak siap, belum mau menerima hidup baru, bukan bilang percuma, saudara ya, akan terus kembali kambuh. Nah, maka Yesus bilang itu, hitung-hitung dulu mengikut Tuhan. Karena the only way to follow Jesus is all the way. Yesus nggak mau kita ini cuma suam. Tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Kristus tidak mau kita ini ya cari kaki satu di dunia, cari satu kaki di. Nah, kalau lagi di dunia, aduh ingat-ingat Tuhan. Nggak enak galau, saudara-saudara. Kalau lagi di dalam dunia melakukan sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak mau, pikiran kita di Tuhan. Tapi kalau kita lagi ikut Tuhan, lagi ikut kebaktian, lagi ikut perkumpulan, lagi belajar kita, aduh, bosan juga ya. Ingat-ingat dunia, balik ke sana lagi. Apakah ini hidup yang penuh berkat? Apakah ini hidup yang baru? Nah, Tuhan mau kita mempunyai suatu kehidupan yang baru. Kalau begitu, apa artinya, saudara-saudara? Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini sebenarnya there is no hope. We will return to the same person. Kita akan kembali menjadi orang yang sama setiap kali karena ternyata kehidupan kita masih kehidupan daging. Saudara tahu, seekor ulat ya, sebelum dia jadi kupu-kupu, terbang. Ulat tersebut, ada satu titik dalam kehidupannya dia sadar, nggak tahu saudara-saudara ulat otaknya segede gimana, tapi dia mempunyai kesadaran. Dia jalan-jalan, cari makan. Di satu titik dalam kehidupannya dia akan berhenti. Dia nggak cari makan lagi. Karena dia tahu harus masuk ke dalam fase berikut. Ulat ini akan cari parkir, satu titik, tidak gerak. Dia berpegang di tempat itu, lalu dia berpegang di tempat itu, mulai dia berhenti, tidak makan, mulai membungkus dirinya, gitu, menjadi kepompong. Setelah dia membungkus dirinya, ada enzim di dalam ulat ini, akhirnya membuat ulat ini mati. Saudara kalau lihat kepompong itu mati, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak mengalami kematian di kepompong ini, tapi kalau tidak memilih mengalami kematian, ya, kepompong memilih. Betul. Karena nggak semua ulat. Tetapi harus mati dulu. Jadi saat dia mati ini, barulah ada satu vital force ya.
kekuatan dahsyat yang benar-benar tidak bisa dibuat oleh manusia apapun, membuat ini menjadi hidup kembali, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Menjadi seekor kupu-kupu, tumbuh sayapnya masih di dalam kepompong, ya toh? Badannya, tubuhnya menjadi berbeda, lalu dia keluar dari kepompong, menjadi makhluk yang baru. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi saudara dan saya. Di saat mengalami kehidupan ini, kita kira cuma hidup, cuma cari makannya kayak kepompong, cuma makan daun, pagi, siang, sore, malam. Ya, kita cuma hidup, saya kuliah, saya kerja, nanti habis kerja, cari kerja bagus, habis kalau kerja bagus, syukur-syukur dapat pasangan, habis pasangan dapat anak, habis keluarga, bikin bisnis, bikin karir, habis itu uang tabungan banyak, habis itu the end. Kapan cari Tuhan? Tunggu dulu. Anak masih kecil. Wah, anak sudah gede. Tunggu dulu. Bisnis belum mapan. Bisnis sudah mapan. Tunggu dulu. Belum punya anak, belum punya cucu. Tunggu, habis sudah mapan, sudah ada anak dan cucu. Aduh, sudah tua. Jadi saudara cari alasannya, nggak pernah kita mau berhenti di satu titik. Memilih seperti kepompong itu. Memilih seperti kepompong. Izinkan enzim itu apa ini? Roh Kristus mengolah saudara dan saya. Tuhan, saya siap menjadi manusia baru. At any cost, apapun biayanya, apapun resikonya, kayak gimana tuh saudara? Kita nggak akan dapat satu kehidupan yang baru kecuali kita benar-benar mau menerima semua konsekuensi. Seperti apa itu konsekuensinya? Karena kalau kita minta satu kehidupan yang baru, Tuhan akan kasih satu kehidupan yang bukan suam lagi. Siap atau enggak? Nah, kita ini mau, tetapi Tuhan jangan gitu-gitu banget. Saudara-saudara, kalau bukan jalan Tuhan, ya masih jalan kita kalau gitu. Tuhan, saya mau ikut Tuhan, tapi enggak gitu-gitu banget Tuhan. Jadi kita masih pilih, Tuhan kehendakmu yang jadi, tetapi ya kalau bisa ada kehendak kita sedikit lah, ya boleh dong Tuhan dong. Sehingga saudara-saudara, enzim itu tidak bisa bekerja. Membunuh si ulat ini, saudara-saudara, kepompong ini nggak bisa bekerja. Karena apa? Masih ada unsur sedikit kepercayaan kepada diri sendiri. Karena percaya kepada Kristus ini tidak ada kepercayaan pada diri sendiri. Kalau saudara siap, buang segala sesuatu, Tuhan akan berikan sesuatu yang baru. Bukan kita nggak dapat kehidupan yang baru, kita tidak mau menerima risikonya. Seperti apa risikonya ikut Tuhan sepenuhnya? Tuhan akan kasih kehidupan apa? Semua waktu kita akan milik Tuhan. Kalau kita ready atau siap menerima konsekuensi, semua masa depan kita akan milik Tuhan. Semua pikiran kita akan pikiran Tuhan. Mulut kita, pembicaraan kita, dikit-dikit hanya memuji Tuhan. Terus mungkin ada orang bilang, aduh lebay banget hidupan gitu ya. Nggak mau lah. Semua uang kita, saudara, nah ini dia yang susah juga. Semua uang kita, kalau kita minta satu kehidupan yang baru, Tuhan bilang uangmu itu, yang ada di tabunganmu, semua depositomu, semua ini, itu akan kamu pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirimu sendiri. Aduh. Dia ini nggak enak nih ya. Bisa nggak Tuhan? Kita jadi kita. Saudara-saudara, kalau belum siap, hitung-hitung dulu. Tetapi yang Tuhan janjikan, satu kehidupan seperti kupu-kupu, saudara-saudara. Luar biasa. The only thing we have to do, satu-satu yang kita harus lakukan adalah apa? Sudah siap atau tidak menerima kehidupan yang baru? Saya baca satu ayat, saudara-saudara. Yohanes 12 ayat 24. Nih, kita bahasa Jawa aja ya. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali satu bulir wheat
gandum. Jatuh ke tanah, dan apa? Dan mati, Yesus bilang, kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati, ini kuncinya saudara, harus ada di tanah dan mati. Kalau di kantong nggak mati dia, di tanah mati baru bisa. Saudara nggak tahu, kita hidup di desa udah 10 tahun, saudara lihat, nggak ada gandum ya, padi. Kasih 1 bulir padi, bener nggak ini? Tumbuh bener. Tapi harus mati dulu. Saudara makan tomat itu, lihat bijinya itu, bijinya ditaruh aja dulu, tunggu tetapi kering. Kalau tidak kering, tidak mati, nggak mungkin dia akan tumbuh. Ini Yesus bilang, kalau dia tidak mati, tidak akan bisa tumbuh dia. Tidak akan bisa membawakan buah. Tidak bisa menjadi buah. Apa ini buah? Dinikmati orang lain. Saudara punya kehidupan, wah saya mau mengabar Injil, mau bawakan Yesus, bawakan Alkitab, bawakan Yesus. You cannot give something you don't have. Kita tidak bisa memberikan satu yang kita sendiri tidak punya. Buah ini mengeluarkan buah karena apa? Karena sudah mati dia di tanah. Kalau tidak mati, wheat itu abideth alone. Hidupnya hanya untuk diri sendiri. Saudara-saudara, ada beberapa ekor ulat, saudara-saudara, tidak pernah menjadi kupu-kupu. Tidak mau. Kenapa? Karena seumur hidupnya cuma cari makan aja, dia lupa bahwa dia harus parkir, berhenti. Untuk berhenti makan, supaya berhenti makan, berhenti hidup, supaya lebih hidup. Saudara-saudara, ada beberapa ulat di sini, saudara, malam hari ini. Ada 84 ulat hadir. Kepompong. Berapa dari kita? Komunitas kepompong. Komunitas kepompong. Beberapa dari kita, saudara-saudara, akan mengambil keputusan. Memilih untuk berhenti. Ya, mungkin hari ini ya. Parkir. Kalau bisa segera. Kita akan hidup untuk apa? Mati. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging. Yohanes 3:6. Karena yang lahir dari roh adalah roh. Saudara dan saya lahir dalam kehidupan kita dalam daging. Yang dirayain ini birthday. Semua orang rayain birthday. Para lahir di dalam daging ini nggak penting sebenarnya, saudara-saudara. Tuhan mau kita lahir dalam roh. Supaya apa? Mempunyai makna hidup. Kita mau bawakan Injil bukan dengan teori, saudara-saudara. We tell the world what Jesus did for us, what Jesus has done for us. Kita katakan pada dunia apa artinya dalam hidup dalam Kristus. Saudara, untuk itu Tuhan taruh kita tempat-tempat, alat-alat di sekitar kita. Tuhan taruh kita tempat perkawinan kita, ditaruh di dalam keluarga kita, di dalam karir kita, di dalam situasi yang seringkali ini tidak menyenangkan. Saya bisa garanti bahwa semua situasi yang di sekeliling kita ini adalah situasi nggak menyenangkan. Ada yang hidupnya sempurna atau enggak? Enggak. Tuhan, kenapa nggak sempurna? Saya udah ikut Yesus kok nggak sempurna-sempurna. Lupa kita, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya, yaitu mereka mengasihi Tuhan, karena apa? Ayat berikut, Roma 8:28-29. Supaya gambar rupa Tuhan ini direstor, dikembalikan kepada kita. Dengan cara apa? Ya semua situasi ini, saudara-saudara, dibuat tidak menyenangkan bagi kita. Tidak menyenangkan apanya? Kedagingan kita, saudara-saudara, dibuat supaya mati. Karena bertentangan selalu dengan roh, daging ini harus mati. Karena matinya daging, artinya rohnya akan tumbuh. Karena kalau dagingnya tumbuh, hidup, rohnya pasti mati. Karena ini bertentangan, Tuhan mau rohnya tumbuh. Oleh karena itu, kehidupan yang lama harus mati dulu. Dengan cara apa? Saudara diletakkan di suatu tempat, di tempat-tempat yang pasti tidak menyenangkan. Dan pasti cocok untuk. Pasti cocok. Fit on us. Aduh, saudara-saudara. Alat-alat sekitar kita ini adalah alat-alat yang sempurna. Jangan katakan, saya mau cari pasangan yang sempurna. Yang mana ya? Yang kayak ginilah yang sempurna nih. Kenapa? Karena dia yang paling menguji kesabaran saya. Kenapa perlu diuji kesabarannya? Lebih lebar. Kenapa ini alat yang paling sempurna untuk saya? Karena inilah alat yang menguji kesabaran saya. Kenapa?
Karena Tuhan mau mengembalikan citra dan gambar rupa Tuhan di dalam kehidupan saya ini, yang tidak sabaran orangnya. Oleh karena itu, manusia yang lamanya harus mati, dikirimlah orang yang selalu setiap hari menguji kesabarannya. Waduh, saudara-saudara. Ini alat yang paling sempurna untuk saya latihan. Karena Tuhan kasih saya latihan setiap hari. Supaya panjang sabar menjadi tabiat saya. Setiap hari harus belajar ngelus-ngelus dada. Ya, dia juga begitu ya, saudara-saudara. Dia dikasih orang sama seperti saya, saudara-saudara. Supaya apa? Dia belajar mengampuni. Karena tabiat Kristus adalah mengampuni. Dikasihlah seorang seperti begini. Tiap hari harus diampuni sama dia. Tiap hari harus diampuni. Rupanya dia ini adalah orang yang sukar mengampuni. Makanya dikasih alat yang paling sempurna, saudara-saudara. Yang tidak pernah ketemu kondisi. Supaya dia belajar mengasihi tanpa syarat. Karena saya nggak pernah ketemu syarat. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran, mental seperti itu, saudara. Makanya kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang paling bahagia. Mau dianiaya sekalipun, tidak melawan. Karena ada kehidupan yang baru. Di dalam kasih karunia. Ada satu saya mau kasih. 2 Petrus 1 ayat 19. Apa ini kasih karunia? Aduh, ini ayat saya selalu bagikan di setiap kali pertemuan yang nggak tahu kenapa dalam 1 tahun terakhir ini. Ternyata inilah. Ya. Oh, 1 Petrus 2 ayat 19. Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kalau kita menerima kasih karunia, saya menerima kasih karunia, saya sadar kehendak Tuhan, saya mau menanggung penderitaan yang tidak pantas saya tanggung. Mungkin dia bilang, istri saya bilang, dia nggak pantas ampuni saya karena sudah berapa tahun diampuni terus. Tetapi kalau kita tahu kita ini anaknya Tuhan, adalah kasih karunia. Dia menanggung suatu penderitaan yang tidak pantas dia tanggung. Kita menjadi orang Kristen harus melepaskan hak kita. Belajar melepaskan hak kita. Kita tidak punya hak sama sekali di dunia ini. Karena apa? Kristus tidak mempertahankan haknya. Mungkin kalau judul kita apa sih? Normally bias. Normalcy bias. Normalcy bias. Sering sekali kita sering bertanya, kenapa ya kok saya tiba-tiba on fire, tiba-tiba dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau mungkin berapa tahun, tiba-tiba apinya hilang lagi gitu, tiba-tiba kembali lagi gitu. Kita selalu bertanya seperti itu ya. Tadi cerita soal ulat itu sangat luar biasa ya. Ulat itu ternyata memilih untuk diam dan berpuasa sehingga dia bisa mati. Dan akhirnya dia keluar dari sistem tubuhnya untuk mematikan tubuhnya sendiri supaya dia dijadikan ciptaan yang berbeda. Ulet, kita geli kan kalau ngelihat ulet. Geli ya, semua orang kalau ada ulet, semuanya lari. Tapi kalau ngelihat kupu-kupu, tiba-tiba kita gini, bagus ya kupu-kupu karena ada warnanya. Tetapi untuk menjadi kupu-kupu yang bagus itu, ternyata dia punya proses. Dia harus memilih. Ternyata tidak semua ulat itu diberikan suatu proses yang timing gitu. Saya kira ulet nanti ada waktunya lah, nanti mungkin 3 bulan, habis itu dia jadi kepompong, nanti dalam waktu 3 bulan lagi nanti dia jadi kupu-kupu. Saya kira seperti itu, ternyata tidak. Ternyata ulat itu harus memilih. Ya. Harus memilih. Kita sering bertanya, kenapa sih saya belajar firman Tuhan, tapi kok abis itu saya kembali lagi ke kehidupan saya. Saya kena cancer, abis saya sembuh, saya jadi lagi manusia yang lama. Terus saya tiba-tiba diancam, saya begini lagi gitu. Sering nggak kita bertanya seperti itu? Ternyata ada suatu sistem dari tubuh kita yang setan tahu bahwa manusia ini kebal ini manusia.
ditakut-takutin gimana caranya, pasti manusia akan mencari jalannya untuk berusaha adjust dengan segala macam itu semua. Bisa nggak karakter yang Tuhan berikan dari surga ini, penyesuaian yang sangat luar biasa ini, bisa nggak kalau kita balik untuk ikut Tuhan? Mungkin tadi secara sukarela, ya. Mungkin tadi saya sempat cerita, Tesil sempat ada di situ. Bagaimana background saya dulu. Ya, orang sering tanya, kok Sandy bisa jadi manusia begitu? Kok sekarang tiba-tiba lu bisa begitu sih, Sen? Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa begitu. Tetapi yang saya ingat pada saat itu, 10 tahun yang lalu, saya memilih untuk memarkirkan diri saya, memilih untuk berpuasa, memilih untuk mati, sehingga saya meminta Tuhan menjadikan saya manusia yang baru. Kenapa pada saat itu? Apa turning point-nya? Apalagi ketakutan, apalagi gimana? Nggak ada. Karena apa? Di saat saya flashback, saya look back ke dalam hidup saya punya anak. Anak saya paling besar umur 18 tahun pada saat ini. 18 tahun, 15 tahun, dan juga 11 tahun. Anak saya pada saat itu masih kecil. Yang paling besar umur 8, nomor 2 umur 5, yang paling kecil umur 1 tahun. Kesadaran saya melihat anak-anak saya pada saat itu. Saya katakan kepada Tuhan, bagaimana saya dapat mewariskan apa yang saya bisa wariskan kepada anak-anak saya. Karena pada saat itu saya punya teman dekat. Kebetulan teman dekat saya ini termasuk orang ada. Terus bapaknya meninggal. Tiba-tiba ada bapaknya meninggal, dia sharing ke saya. Dia bilang gini, Sen, kok hidup seperti itu ya, Sen? Gue ngeliat bapak gue. Orang wah gini sukses yang luar biasa, meninggal. Udah aja gitu. Kok nggak ada suatu cerita yang dia bisa bagikan? Di situ saya tiba-tiba seperti dicolek mungkin ya. Mungkin orang ngomong, oh mungkin orang di gereja aja kali yang didatengin sama Roh Kudus. Salah. Semua orang di titik mereka, di titik dosa mereka, di level kebandelan mereka, Tuhan akan dapat menemukan kita. Saya dicolek seperti pada saat itu. Saya tiba-tiba iya ya, benar ya. Apa yang gue bisa kasih sama anak gue? Masa gue cuma bisa kasih sama anak gue kehidupan yang bagi saya dulu kehidupan saya itu palsu. Palsu tuh apa sih? Oh kita cantik-cantik ya, nyonya-nyonya besar kan gitu, cantik-cantik. Oh semuanya. Saya punya asisten pada saat itu 2 orang. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Cantik-cantik ketawa-tawa, hahaha. Padahal dalam hati kan kita nggak suka sama orang itu kan. Hahaha, basi loh gitu kan. Oh iya, arisan. Kenapa kita mau arisan? Karena kita kesepian setiap hari. Jadi kita butuh orang. Akhirnya di saat, saya jujur ya, dulu di saat saya sendiri, saya suka nangis. Di saat saya sendiri, saya depresi. Makanya kenapa saya butuh ada pesta, saya butuh banyak orang. Karena saya tuh depresi, saya tuh hampa di dalam hidup saya gitu. Akhirnya saya sadar, ini gue gak bisa minta tolong sama siapa-siapa, kecuali ada satu kekuatan yang gue tahu pada saat itu. Kekuatan itu sangat luar biasa. Karena saya sering dengar. Yang akhirnya saya tahu bahwa itu ialah Tuhan. Saya sering dengar dari kesaksian-kesaksian orang. Tapi pada saat itu saya takut minta sama dia karena saya merasa, masa iya sih dia mau ngabulin orang seperti gue? Gue ini tumbuh besar di dalam keluarga yang gak kenal Tuhan loh. Gue ini orang murtad loh. Gue ini begini, gue ini pemabok, gue ini alkohol, narkoba, semua you name it lah gitu. Masa iya sih dia yang suci itu mau tiba-tiba datang, iya Sandy, can I help you? Masa iya begitu gitu kan? Tapi dengan kebodohan saya, dengan rasa betul-betul kayak darurat gitu, dengan rasa betul-betul siap, saya akhirnya menghampiri dia dan minta tolong. Saya katakan pada saat itu saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa buka Alkitab, saya nggak ngerti buka Alkitab. Dan dulu kalau mau berdoa nggak ngerti mau berdoa apa. Tuhan terima kasih atas makanan lo, gue banyak duit kok gitu kan. Emangnya lu siapa kasih gue makan kan gitu. Ya jadi nggak ngerti apa-apa. Lalu saya belajar, saya bilang hidup saya sangat luar biasa hancur. Mungkin orang lain melihat, oh Sandy tuh bahagia ya, oh Sandy banyak duit. Sampai saya mendengar sendiri dari beberapa anak-anak muda pada saat itu, aku kalau besar pengen seperti Tante Sandy gitu kan. Terus saya tanya, emang kenapa pengen jadi seperti Tante Sandy? Karena Tante Sandy tuh kaya, Tante Sandy tuh cantik, Tante Sandy tuh gaul. Oh pokoknya pengen seperti Tante Sandy gitu. Dalam hati saya,
kesian lo mau jadi gue. Lo tau nggak? Dalam hati saya, setiap hari gue berusaha membunuh diri gue. Karena gue nggak bahagia. Karena ternyata gue sampai ke titik yang manusia mengharapkan kalau mereka punya duit, mereka bahagia. Gue sampai ke titik itu, ternyata nggak ada apa-apanya. Dan gue berusaha untuk selalu bunuh diri. Dan saya bilang gila. Akhirnya saya datang kepada unsurnya, yaitu Tuhan sendiri. Saya memberanikan diri. Saya katakan, saya butuh suatu pertolongan. Saya katakan sama Tuhan. Saya nggak tahu minta sama siapa. Saya butuh suatu pertolongan. Dan saya minta pada saat itu, Tuhan, ubahkan saya. Saya ingin dijadikan manusia baru. Kenapa saya minta itu? Dan saya sangat jelas. Saya sangat penuh kesadaran. Di saat saya minta itu, saya sudah sadar bahwa Tuhan... Resikonya. Apa itu resikonya? Saya pasti akan diubahkan hidupnya seperti si kepompong itu. Harus mati dulu. Harus tidak sure kapan sih kira-kira gue dijadikan kupu-kupu gitu kan ya. Saya sudah sangat siap. Pada saat itu saya ingat bahwa Tesil juga ada di situ tuh. Ingat nggak Tesil waktu kita pergi ke suatu pembuka Bible apa sih namanya? Adalah Bible meeting. Oh, saya masih pakai tas Hermes saya masih pakai apalah ya, aksesoris saya, baju badut saya ya, badutan saya gitu ya. Terus saya duduk terus saya dengar, karena waktu itu saya minta sama Tuhan kasih saya seseorang yang dapat menginspirasikan diri saya bahwa ada orang di era modern ini dapat ikut kamu, saya bilang gitu. Kalau kamu dapat kasih saya Tuhan, saya pasti akan ikut. Benar, saya pergi ke suatu acara ya, ada seorang pendeta bule pada saat itu. Dia kasih kesaksian demi kesaksian. Wah, dan orangnya sangat luar biasa sederhana. Dan di situ saya kayak setiap hari, setiap hari saya nangis dengernya. Saya nangis gitu ya. Sampai saya nangis pada saat itu sampai saya bilang, Tuhan kamu nggak adil. Kenapa kamu berikan cerita itu kepada dia, tapi kamu tidak berikan cerita itu kepada saya? Seakan-akan kamu sayang sama dia, tapi kamu nggak sayang sama saya. Dan pada detik hari itu saya minta, Tuhan, berikan cerita itu di dalam hidup saya at any cost. Saya akan berikan semua yang dunia berikan ini kepada saya, kepada kamu Tuhan, asalkan kamu berikan saya cerita iman tentang itu. Saya pingin cerita iman tentang itu. Dan saya minta pada saat itu. Dan orang tanya, bagaimana? Saya minta pada saat itu, dan puji Tuhan pada detik hari itu sampai hari ini, ya cerita itu akhirnya menjadi bagian dalam kehidupan kami. 10 tahun berlalu dengan penuh tangisan, dengan penuh kekecewaan. Kenapa tangisan? Karena saya diubahkan Tuhan menjadi manusia yang saya nggak ngerti gitu. Dulu saya ngerti bahwa uang itu money is everything ya gitu ya. Money, business is my religion, money is my God kan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan harus ubahkan itu semua gitu ya. Dan itu shaking rasanya gitu setiap hari gitu. Dulu mau beli apa aja tinggal milih gitu ya. Gue mau kesini tinggal milih cap cup kembang kuncup gitu ya. Gue mau gini. Sekarang Tuhan bilang, okay, now you want to be my servant? Saya bilang, yes Lord, I want to be your servant. Are you sure? Yes, I'm pretty sure. Okay. Tapi Tuhan bilang, mana tanganmu? Aku akan pegang tanganmu dengan tangan kananku membawa engkau ke dalam kemenangan. Dan saya lihat semuanya itu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa Tuhan bilang takut? Sandy, perjalanan ini akan sangat menakutkan. Karena kamu akan masuk ke dalam kehidupan yang kamu nggak pernah tahu di dalam hidup kamu. Makanya kenapa saya nangis setiap hari. Kenapa saya kecewa setiap hari. Saya katakan, Tuhan saya nggak mampu. Tuhan saya nggak sanggup. Tuhan I just want to give up. Tuhan bilang apa? No. I know you can do it. Saya mengenal engkau, Sandy, sejak di dalam kandungan ibumu. Saya telah mengenal engkau. Bahkan saya memilih engkau. Tuhan bilang kayak gitu. Terus saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Saya bilang, kamu pasti sanggup. Terus berjalan dan akhirnya saya sampai ke titik yang dimana, wow, I'm look back. Sekarang saya diajarin sama Tuhan ya. Dulu saya kalau beri Hermes saya ada satu Hermes ya, yang seluruh dunia cuma punya Victoria Beckham sama saya. Bayangin ya, duit tuh gampang. Sekarang saya ikut Tuhan benar-benar berjalan dengan iman. Dalam arti apa? Dalam arti itu apa ya? Berdoa gitu. Mau makan aja tuh sekarang ngerti rasanya bersyukur gitu. Bangun pagi hari nggak minta apa-apa gitu. Nggak minta apa-apa. Aduh Tuhan. Pagi hari saya bangun cuma bilang gini, Tuhan terima kasih.
Jadikanlah saya sehari ini manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang lebih baru lagi. Diajarin Tuhan, kalau dulu mau ngapa-ngapain gampang. Ya, kalau sekarang mau ngapa-ngapain harus berdoa dulu. Tuhan, diajarin sabar. Ternyata sabar itu belajarnya bertahun-tahun ngajarin sabar. Tuhan, itu dia yang orang nggak mau ya. Tuhan pingin itu gitu. Kata Tuhan sabar. Kenapa gitu? Di saat saya ikut Tuhan, saya diberikan terlalu banyak pekerjaan di dalam ladang pelayanan dengan suami saya. Saya diberikan TV oleh Tuhan. Saya pindah ke kampung sini, saya diberikan pelayanan kampung oleh Tuhan. Jadi, uang-uang kita semua jatuh ke dalam ladang pelayanan. Semuanya jatuh. Jatuh semua gitu. Jadi di saat kita pingin beli apa yang kita pingin, nggak bisa. Karena kita selalu ditemukan dengan dua pilihan. Ayo Sandy, lo mau beli punya lu atau pelayanan dulu? Sementara kita udah kenal Tuhan ya. Nggak ada lagi kerelaan untuk mau beli sesuatu yang mengutamakan diri kita. Akhirnya selalu keluar gitu. Selalu keluar gitu. Akhirnya diajarin sabar gitu. Akhirnya bisa ngerti, oh ternyata sabar ini seperti ini ya Tuhan gitu. Diajarin Tuhan, akhirnya kita sampai ke dalam titik udah nggak mau apa-apa. Udah nggak mau. Yang mau yaitu apa? Semuanya untuk Tuhan. Tetapi apa yang saya lihat, anak saya diperbarui oleh Tuhan. Anak-anak saya yang saya lihat, aduh anak-anak ini mau apa ya? Tumbuh besar, kalau saya hidup dulu tumbuh besar dengan fasilitas keuangan yang sangat seperti itu. Saya yakin dan percaya umur 18 ini, mungkin anak-anak saya udah mabok-mabokan gitu. Tapi sekarang anak saya luar biasa. Saya bukan membanggakan anak saya. Inilah Tuhan ya. Tuhan katakan, ya ada janji, ada suatu kekuatan, ada suatu berkat di balik penurutan. Dan ini yang saya dapati. Rumah tangga saya dengan suami saya diperbarui oleh Tuhan. Meskipun suami saya bukan orang yang sempurna ya. Saya juga bukan orang yang sempurna. Setiap hari kita berantem. Tetapi kita masih berada di titik ini karena kita lihat Tuhan. Tuhan memperbarui semuanya gitu. Ya, kalau dulu there's no money, there's no honey dong gitu ya. Lo nggak ada duit mah bye, gue tinggalin kan gitu. Kalau sekarang Ramon bilang, Sandy duitnya harus pakai pelayanan. Oh pakai aja sayang, mau ngapain lagi gitu. Saya tadi Tesil bilang ya, dari mobil 15. Sampai akhirnya ngerasain cuma pakai motor kemanapun. Kehujanan pula. Beli gas yang nggak mampu. Beli gas 20.000 perak nggak mampu. Ngerasain hal itu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak jalan sama saya, kamu nggak mungkin ngerasain dan kamu nggak mungkin tahu bahwa kamu ialah orang yang hebat, kata Tuhan. Kamu mampu untuk beradaptasi. Tapi sayangnya manusia banyak beradaptasi dengan sesuatu duniawi. Tapi Tuhan bilang, kamu mampu. Kamu mampu. Manusia tuh mampu di pressure gimana pun mampu hidup. Itu yang saya alami dengan suami saya. Dan saya ngeliat suami saya, kalau dulu nggak ada duit, saya lihat di bank cuma 1 M, saya udah ngamuk sama suami saya. Lo gila ya, lo duit segini. Ini duit gue gimana gitu kan, 10 tahun yang lalu. Lo gila ya, gue gini. Nanti gimana nih muka gue, apa segala macam. Sekarang, duit 10.000 perak. Tahu apa? Saya sayang suami saya, sayang. Makasih sayang. Karena kenapa? Melalui orang ini, saya kenal siapa Tuhan. Melalui imam saya di dalam rumah tangga saya belajar banyak hal. Dan ternyata, kalau orang bilang uang itu mampu membeli kebahagiaan, itu bohong. I've been there and done that. Saya tahu, saya kemana-mana kalau belanja bukan pakai uang cash kok. Saya kemana-mana belanja pakai emas 1 kilo. Tahu emas 1 kilo di segede gini nih. Kemana-mana bawa 3 biji. Buka tas Hermes isinya emas 1 kilo. Mau apa lu gitu? Lu mau apa? Lu mau jadi sultan-sultanan? Lu sultan apa hari gini? Nih emas 1 kilo nih gue belanja gitu. Udah pernah ngerasain. Tapi tahu rasanya apa? Hampa. Selalu mau bunuh diri. Orang ketawa-tawa, hehe Sandy, aduh Sandy tuh ratu ya. Padahal sampai rumah junggut-junggut kepala karena apa? Nggak pernah ngerasain bahagia. Sekarang suami bilang, sayang, uang kita cuma 50.000 perak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sayang. Dan saya bilang, love is blind. When you know how to love God, you will know how to love human being. When you know how to love God, God will heal you. Tuhan akan mengizinkan kita semua melihat hidup dari sisi yang berbeda. Di saat kita lihat hidup dari sisi yang berbeda, luar biasa indahnya. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku damai sejahtera. Apalagi saya nggak habis pikir bahwa saya akan sampai di era corona. Corona ini semua teman-teman saya ini kebetulan punya komunitas sepeda ya. Saya punya komunitas sepeda ini dari 4 tahun yang lalu. Nah, komunitas sepeda saya ini,
kebanyakan orang-orang high profile semua. Semua komplain. Dari yang punya uang banyak banget, berapa turunan komplain pada dekat. Aduh Sandy, lo tahu Sandy ekonomi sekarang Sandy. Aduh Sandy, gila itu mau gimana ya? Itu kayaknya Tuhan udah mau datang deh kata dia. Bayangin ya, uang 7 turunan, ngomongnya seperti itu gitu. Terus sampai ngomong ini, aduh lo udah bener Sandy. Ternyata lo udah bener hidup lo seperti itu di kampung, sederhana. Dan di saat mereka ngomong seperti itu, saya seperti dibukakan mata sama Tuhan. Si Sandy, andaikan 10 tahun yang lalu, kamu tidak mendengar panggilanku. Mungkin hari ini kamu tidak merasa betapa bersyukurnya kamu. Di saat semua orang dunia sedang kayak cacing kepanasan karena ekonomi mereka sedang surut. Kamu udah biasa surut dari 10 tahun yang lalu. Kamu udah biasa melihat hidup dari sisi yang berbeda. Kamu udah biasa, suamimu gak kasih kamu duit, udah biasa. Akhirnya apa? Saya melihat hidup indah semua. Itulah kepompong. Akhirnya apa? Kepompong bisa menjadi mempunyai kupu-kupu bisa mempunyai warna. Mungkin orang-orang ngerasa ini gila malas hidup kayak dia yang nggak ada duit. Saya ini bukan orang yang bodoh. Ya. Saya tahu hidup tuh harus kemana dan saya tahu kapan saya harus exitnya dan pintunya di mana. Tapi kalau saya berada di titik seperti ini karena saya mendapatkan sesuatu yang selama ini saya nggak dapat. Saya pernah pergi, kesaksian terakhir dari saya, anak-anak saya, kebetulan waktu itu saya sedang dipanggil bicara dengan suami saya ke Tokyo. Lalu anak-anak saya ini kan puji Tuhan polos ya. Nah ini padahal ibu bapaknya gaul banget, anak-anaknya polos, sangat polos. Lalu saya bilang, Kak kita jalan-jalan yuk, kita pergi ke tempat yang namanya Harajuku, saya bilang. Nanti kamu di sana ngelihat banyak di anak-anak muda gitu. Akhirnya anak-anak saya pergi ke Harajuku, anak-anak saya lihat. Lalu anak-anak saya bilang, yang cowok-cowok ya, the boys, bilang, Mami, can we talk to you? Okay, sure. Akhirnya saya pergi ke pojokan dengan anak saya. Kenapa? What happened? Saya bilang, what happened? Do you need anything? Ada yang kalian butuh atau apa? No, Mami. Kita ngelihat orang-orang di Harajuku ini, terus we just realize, kata dia gitu. Orang tuanya kemana ya, Mami? Dari cara mereka berdandan, dari cara mereka berbicara. We really understand that the parents never around them, katanya. And why aku panggil Mami? Because aku mau berterima kasih sama Mami dan Daddy. Kita tahu Mami sama Daddy seperti apa. Kita ingin berterima kasih karena Mami sama Daddy berusaha untuk menjadi orang benar, sehingga kita bisa melihat hidup dari sisi yang berbeda. Aku nggak bisa bayangin kalau Mami sama Daddy nggak ikut Tuhan. Mungkin hari ini aku dengan adekku, aku pasti udah mabok-mabokan, pasti udah punya banyak cewek, tapi aku bersyukur Mami. Dan di saat anak saya ngomong itu, saya nangis. Karena apa? Itulah pengalaman yang uang tidak pernah bisa beli. Uang tidak akan pernah bisa beli salvation dari anak-anak kita. Uang tidak akan bisa beli surga untuk kasih masuk anak-anak kita. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan hati saya kelembutan di saat Tuhan panggil saya 10 tahun yang lalu. Saya bersyukur saya iakan Tuhan. Meskipun mungkin manusia bilang, lu bego, lu lihat lu dulu madam men, sekarang jadi kayak gini. Who cares? You know, for me, saya nggak tahu kebutuhan saudara-saudari apa, tapi kebutuhan saya butuh kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan saya cari kemanapun, saya nggak dapat, saya cuma dapat dari Tuhan. Begitu. Nah, saudara, Yohanes 11 ayat 40, tulisannya begini. If you believe, you will see the glory of God. Kalau kamu percaya, kamu punya iman, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu elemen saudara-saudara yang saudara harus bisa bersahabat. Kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Apa elemen ini? Sabar. Ya. Di saat kita mau siap untuk diproses Tuhan, proses untuk mati ini harus sabar. Ya. Supaya di daging kita diproses, rohnya bisa hidup, harus sabar, harus bersahabat dengan waktu. Tuhan bilang jangan takut. Saudara, dalam situasi seperti apapun, kalau kita mau berbuat baik kepada seseorang, gitu, jangan mengharapkan orang itu berbuat baik kepada kita. Istri sekalipun. Mana istri saya? Udah pergi ini istri saya ini. Kita mau berbuat baik kepada istri kita bukan karena kita mengharapkan dia baik kepada kita. Itu bukan Yesus.
Saya akan melakukan perbuatan baik karena Yesus di dalam hati saya. Oh, sampai kapan Tuhan? Saya berbuat baik terus, tetapi dia tidak pernah berubah. Gitu terus. Tuhan bilang sabar. Kalau kamu percaya, kamu tunggu, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, seperti apa ini kemuliaan Tuhan? Saya mau tutup dengan ini, saudara. Apa kemuliaan Tuhan di saat kita sabar? Tuhan, saya sabar, halus. Gosok-gosok dada terus, sabar. Kemuliaan Tuhan seperti apa? Bukan dia yang berubah, saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan justru adalah apa? Saya yang berubah. Walaupun dia tidak pernah berubah, kemuliaan Tuhan adalah di saat hati kita berubah. Karena Mazmur 51, 18, 19 mengatakan apa? Aku tidak perlu persembahanmu. Tidak perlu korban bakaranmu. Yang Tuhan minta dari kita adalah apa? Hati yang bertobat. Nah, hati ini adalah apa? Kita ini mempunyai kasih. Membuat sesuatu yang baik bukan karena dapat imbalan. Berbuat baik bukan karena menghindari ancaman. Tetapi berbuat baik karena itulah yang benar. Langsung masuk ke dalam pertanyaan atau? Tuhan memberkati. Kalau nggak di stop. Amin. Amin, amin. Amin. Yang merasa terberkati, boleh taruh amin di chat. Aku mau taruh juga. Banyak chatnya di sini. Seru banget nggak sih? Nanti aku ini ya. Pertanyaan-pertanyaannya nggak apa-apa, aku udah foto. I will read. Oh ya, gue yang akan baca ya pertanyaan-pertanyaannya, guys. Udah ada sih di sini. Gitu. Berterima kasih atas firman dan kesaksiannya Brother Ramon dan Shandy. Padahal mereka udah temen aku, tapi kok aku tetap aja merasa terharu. Udah tahu ceritanya, cuman kok terharu lagi ya. Aduh, tapi karena aku lihat sih perjuangan mereka gitu loh, dan aku tahu banget mereka juga yang dulu tuh seperti apa, sampai bisa melepaskan jadi mati dulu, terus udah gitu jadi kepompong, dan itu kan kalau aku nggak ngelihat sendiri, yang apa konsep yang ada di pikiran aku itu tuh hal yang gampang, maksudnya kayaknya ya it's a normal dan kayak easy gitu kan, tapi kenyataannya enggak sih. Tapi puji Tuhan karena mereka juga bergantung sama Tuhan ya, jadinya kayak ya no matter what kayak mereka bisa memiliki kebahagiaan dan damai yang sejati justru sekarang dibandingin waktu dulu yang uang berlimpah-limpah. Tapi sekarang juga Tuhan nggak membiarkan mereka juga gitu loh. Mereka ada apa namanya TV station yang bukan profit organization itu, tapi tetap diberkati hidupnya dan nggak pernah kekurangan juga kan kalian ya, walaupun tinggalnya di kampung kan makannya sehat, malahan sehat banget. Ya ampun, mereka tuh yang bener-bener mau lari ke gunung atau mau kemana tuh sama mereka. Selamat ya teman-teman, aku udah pernah ngerasain dan nggak bisa ngos-ngosan, cuman mau naik aja ke studio aja itu udah bener-bener perjuangan luar biasa. Nah, jadinya Tuhan itu tetap bekerja, dan nggak mungkin Tuhan kayak membiarkan gitu loh mereka. Jadi walaupun diambil yang harta duniawinya, tapi yang Tuhan berikan kepada mereka sekarang ini tuh jauh lebih luar biasa ya Shan ya, sama Ramon ya. Dan itu juga yang aku lihat sih. Oke, jadinya sekarang aku mau ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu datang dari Brother Kyriakos. Jadinya berarti be yourself keliru ya. Dan do your best and let God do the rest, keliru juga. Itu gimana? Keliru itu mau langsung jawab satu-satu atau satu-satu lah ya supaya nggak ini ya. Ya, be yourself. Artinya gimana ya? Ya, benar juga. Tetapi be your spiritual self mungkin lebih tepat lah ya. Lakukan kehendak kita, oke. Lakukanlah aja. Cuma ya kita mau, karena kita hidup bukan lagi dari daging, tapi hidup dari roh. Lakukan kehendak bukan kehendak kita lagi, tetapi kehendak Tuhan. Ya. Inilah yang membuat kita menjadi manusia baru. Be yourself, benar be yourself. Bukan artinya kita
mengada-ngada, tetapi di dalam suatu kehidupan yang baru. Tentu konteksnya seperti itulah. Enggak, be yourself. Do the rest, do your best, and let God do the rest. Ya, tentu ya benar. Ya, atau saya nggak tahu mungkin pertanyaannya lebih dalam, tetapi ya apa yang kita bisa lakukan, Tuhan nggak akan melakukan sesuatu apa yang kita bisa lakukan. Dan juga kalau dibilang be yourself, ikut sama Tuhan tuh kita tidak mungkin menjadi manusia yang, tiba-tiba kita punya karakter yang berbeda. Kayak contohnya saya ya, saya ini orangnya kalau di dalam pergaulan nih, jenis manusia yang kayak ember gitu ya. Kalau ngomong, heboh gitu. Nah, teman-teman saya ngelihat saya tuh masih seperti Sandy yang dulu. Tetapi bedanya, Sandy ini sekarang punya cerita yang dapat dinikmati gitu. Jadi nggak tiba-tiba ketemu sama orang, tiba-tiba, halo, selamat pagi. Tiba-tiba ketawanya, nggak begitu. Be yourself, ketemu biasa aja, apa kabar lo, gitu kan, lo, gitu kan. Tapi pilihan-pilihan saya dengan suami saya dapat dinikmati oleh teman-teman sekeliling saya. Nah, itulah yang dibilang buah mungkin ya itu. Jadi just be yourself, jangan tiba-tiba jadi orang yang berbeda gitu ya. Lebay. Jangan tiba-tiba langsung pakai baju putih gitu ya, nggak boleh juga. Just be yourself. Ya, konteks. Jadinya biasa aja gitu loh. Ya, jadi ketemu kalian juga maksudnya omongannya nggak kosong ya, gitu loh. Kalau dulu kan mungkin kayak yang itu aja yang diomongin gitu kan. Oh iya, Herme gue segini, ini gue segitu gitu kan. Sekarang kan udah lebih bermakna kayaknya pembicaraannya. Tapi sekarang tergantung juga, maksudnya tergantung lo mau nanya apa ke gue gitu. Kalau lo nggak nanya, gue nggak mau jawab. Nggak tiba-tiba gue duduk begini, lo tau nggak, gue sekarang udah pindah di desa, gue akan cerita sama lo, enggak juga. Gue akan main sama lo, ya kayak misalnya contohnya komunitas sepeda ini. Komunitas sepeda ini udah kenal saya 4 tahun. Enggak, saya nggak ngajarin mereka Bible, saya nggak ngajarin apa. Saya cuma hidupin apa yang itu. Tiba-tiba akhirnya mereka menikmati apa yang saya pilih gitu. Dan lucunya banyak orang-orang yang akhirnya beli juga tanah di desa karena apa? Ini orang-orang high profile ini karena mereka ingin belajar hidup sederhana. Nah, lucu kan? Padahal saya nggak ngajarin. Ikut melayani. Saya nggak ngajarin, lo hati-hati lo nanti krisis begini-gini. Enggak. Mereka cuma bilang, gila hidup lo tuh bahagia banget ya. Kayaknya pingin. Akhirnya tiba-tiba udah datang hari Minggu, hari Rabu udah beli. Lucu. Kira-kira. Salah satunya si Kakak Sleng kan ya, kalau nggak salah ya, yang beli tanah di dekat kalian ya. Bisa tetanggaan sama kakak tuh guys. Oke, next question dari Sister Mira. Shalom Kak, aku mau bertanya mengenai kehidupan kita di mana saat ini kasih semakin mendingin. Ketika kita menerima Kristus berarti kasihnya memenuhi kita. Satu sisi kita disekelilingi oleh lingkungan yang begitu toksik. Bagaimana harusnya kita memposisikan diri terutama dalam pergaulan agar tidak membahayakan diri kita juga di dalam pergaulan yang buruk. Satu sisi harus membawa kasih dan terang Kristus, terutama sebagai orang muda yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Kak. Saudara-saudara, saya rasa ada 2 amaran dari Tuhan ya. Tuhan bilang, berapa itu tulisan Rasul Paulus? Be ye separate. Pisahkanlah dirimu, jangan sentuh sesuatu yang najis, dan aku bisa menerima kamu. Jadi Tuhan mau kita ini memisahkan diri dari apa? Dari lingkungan toksik. Akhirnya, tetapi ada satu lagi, I send you as sheep amongst the wolves. Aku mengirim kamu sebagai domba di tengah-tengah serigala. Jadi yang mana ini? Tuhan minta kita kumpul sama mereka atau berpisah dari mereka. Saudara-saudara, dua-duanya sebenarnya. Harus dipisah dulu. Kenapa dipisah dulu? Supaya kita di-reinstall, di-reprogram, di-reset dulu, baru dikirim kembali. Musa juga dari Mesir dikirim dulu sana dulu, diprogram ulang lagi, saudara-saudara. Gitu. Supaya diapain? Kembali lagi di Mesir. Tetapi di saat kembali di Mesir, tujuannya adalah apa? Untuk mengeluarkan umat Tuhan dari Mesir. Saudara dan saya juga begitu. Mungkin bilang, toxic society gimana ini? Orang-orang gimana? Saya juga 2008, 12 tahun lalu, waduh saya tahu Tuhan, saya punya lingkungan ini toxic. Makanya kita keluarkan dulu diri, saya sama istri juga coba cari tanah. Kemana nih kita? Cari ke atas gunung, yang penting nggak ada orang. Ya, kesinilah kita. Dulu mau pindah ke luar negeri, ke kemana? Ternyata ya nggak jauh-jauh banget lah dari lingkungan kita. Kita dipisahkan dulu, supaya sadar, dijadikan manusia yang baru,
Lalu pada satu saat, akhirnya Tuhan bilang, those people need you. Orang-orang itu perlu sama kamu. Tapi kamu harus menjadi manusia baru dulu, baru mereka bisa lihat. Akhirnya dikirim lagi ke sini. Walaupun kita bilang, aduh Tuhan, kok kita ketemu orang-orang yang kita tinggalkan dulu ya? Tuhan bilang, karena mereka perlu belajar dari kamu. Jadi kalau kita tinggalkan orang toksik, ya perlu juga tinggalkan dulu. Mundur dulu, supaya kalau Tuhan kirim kembali, kita akan kembali. Jadi jangan paksakan hanya karena kita bilang, oh they have to know the gospel, mereka harus tahu Injil dan sebagainya. Jangan dipaksa, saudara. Mutiara tidak bisa dikasih ke mulut babi, dibuang juga. Tetapi biarlah mutiara ini dari kehidupan kita dulu, tapi kita perlu dikeluarkan dulu untuk kembali. Gitulah. Oke, Sister Mira, semoga menjawab ya pertanyaannya. Next question dari Sister Cindy dari Jakarta. Kak, pernah nggak merasa menyesal saat awal-awal merubah pemikiran dari kesukaan terhadap hal-hal duniawi menjadi meninggalkan hal-hal duniawi itu? Penyesalan waktu itu sih memang kebetulan puji Tuhan kita udah sangat siap berdua ya. Jadi siap with any cost, siap jadi miskin semiskin-miskinnya pada saat itu, as long as kita betul-betul dapat the true happiness pada saat mindset kita udah seperti itu. Jadi kalau mau dibilang menyesal, puji Tuhan nggak ada. Kalau kalau mau jujur sih, penyesalan tuh mungkin ada juga lah ya. Cuma ini manusiawi, saya rasa, saudara. Ya kita dicubit sakit juga ya. Tetapi kita bereaksi atau enggak? Menyesal, aduh. Menyesal bukan mau kembali ke sana. Menyesal kadang-kadang, aduh, gimana ya? Ada juga bagaimana ini kalau misalnya could have, would have, should have gitu loh. Artinya, kenapa gue nggak gini? Kenapa dulu nggak gue gitu? Ya, kan? ada juga penyesalan mungkin, tetapi bukan penyesalan akhirnya membuat kita kembali menjadi manusia yang lama. Nggak, maksudnya bukan penyesalan bahwa kita ingin, aduh nyesel ya kenapa kita dulu, nggak, penyesalannya tuh gini, kenapa ya di saat kita dulu ada duit gitu, kenapa kita nggak malah pakai duit kita untuk begini gitu loh. Itu penyesalan, kenapa ya kita malah hambur-hamburin kayak gini, penyesalannya lebih ke situ, bukan penyesalan bahwa, ih gila ya kita udah begini, kenapa ya, pingin deh balik lagi, nggak gitu. Makanya tadi suami saya katakan bahwa harus ingin dulu dididik Tuhan. Karena pasti Tuhan akan kembalikan lagi. Saya dikembalikan lagi sama Tuhan di teman-teman saya yang sosialita itu. Bayangin nggak? Sekarang udah tinggal di kampung gitu kan ya. Tiba-tiba dikembaliin. Bagaimana orang kampung mempunyai confidence ketemu dengan madam-madam sosialita Jakarta. Nah, harus belajar dari Tuhan. Kalau belajar sendiri nggak mungkin pasti. Jadi perlu dulu dipisahkan dulu. Perlu riset dulu. Harus benar-benar mengerti akan identitas itu tertancap baru Tuhan. Tapi itu pun Tuhan yang kirim ya. Jangan kita mempunyai mindset langsung cepat-cepat pengen ngajarin. Kalau saya ditanya, takut nggak? Takut kalau saya memilih ke sana. Jadi di saat Tuhan menyuruh saya ke sana, saya berdoa, saya puasa berkali-kali. Saya bilang, Tuhan apa ini benar atau enggak? Tuhan kasih clear sign. Ya. Karena takut kan, kita manusia takut gitu. Takut akhirnya udah capek-capek ke sini, akhirnya balik lagi untuk apa? Itulah kira-kira penyesalan. Mungkin pertanyaannya, kamu ada keinginan nggak menjadi manusia yang seperti dulu? Mungkin pertanyaannya gitu. Tetapi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih suatu hati yang baru. Enggak sih. Kalau kita paksa-paksa ya pasti maunya balik-balik ke sana lagi. Tetapi kalau di saat kita minta sesuatu yang baru dari Tuhan dan siap menerima, Tuhan akan kasih suatu hati yang baru, mau seperti yang dulu pun nggak mau lagi. Gitu loh. Mudah-mudahan enggak. By the grace of God. Amin. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Sister Cindy dari Jakarta. Sekarang pertanyaannya dari Maura juga dari Jakarta. Kak, gimana ya caranya supaya kita tetap konsisten untuk berubah dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena saya bisa menyerah di tengah proses di mana saya sedang ingin berubah. Terima kasih. Kalau saya bisa kasih suggest, ini menurut pengalaman saya, satu, lingkungan harus sangat dipilih. Minta Tuhan. Kalau kamu nggak kuat, kau minta Tuhan. Tuhan, di mana saya harus ada? Ya, saya minta Tuhan, makanya kenapa saya hidup di pedesaan ini, karena inilah permintaan saya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau saya di sana, saya nggak sanggup. Karena apa?
rumah saya ini base camp. Jadi kebetulan rumah saya tuh di area Jakarta Selatan, memang di prime area Jakarta Selatan. Jadi teman-teman saya tuh kalau mau ke rumah saya tuh gampang. Jadi rumah saya tuh udah kayak tempat party, semua stok minuman ada. Dan saya tahu, Tuhan, kalau saya yang memilih untuk keluar dari rumah ini, saya nggak sanggup. Tuhan kasih saya di mana saya harus tinggal. Dan Tuhan memilih saya tinggal di pedesaan. Apa harus semua orang pindah ke desa? I don't know, saya nggak tahu. Tapi kalau saya, iya, saya butuh dengan suami saya. Saya butuh di detox, saya butuh duduk, anak-anak saya contohnya, saya butuh duduk melihat tetangga-tangga saya yang berkekurangan, dan itu yang menyentuh saya punya kalbu. Itu yang menyentuh saya punya hati, dan itu yang menyentuh saya punya dosa. Dalam arti, gila lo ya. Saya kayak ngomong ke diri saya, lu ya, kok lu begitu selfishnya sih gitu. Sementara tetangga saya, waktu itu pada kejadian, dindingnya roboh, saya bolak-balik udah berbulan-bulan dindingnya nggak pernah dibetulin, terus saya tanya kenapa. Ternyata kebutuhannya cuma butuh beli sak semen seharga 50.000. Di situ saya kecolek. Karena apa? Aduh gila ya, sementara gue di mall 50.000 itu udah kayak air gitu. Ini orang berbulan-bulan cuma untuk ngumpulin 50.000 aja, membetulin dia punya dinding aja nggak bisa. Sementara kalau hujan tuh masuk. Dan di situ saya punya empati kecolek. Dan saya butuh tinggal di desa. Tuhan tahu saya butuh tinggal di desa untuk dapat melihat hidup dari sisi yang berbeda. Apakah harus pindah keluar dari society lingkungan? Saya nggak tahu. Tidak satu jawaban untuk semua situasi, belum tahu. Tetapi yang pasti, minta tanda sama Tuhan. Kadang kita merasa kuat. Ada yang merasa mungkin ya belum tentu juga harus pindah ke kota lain, pindah. Dulu saya matikan handphone saya matikan 2 tahun. Semua sosial media dulu waktu itu cuma ada Facebook ya. Saya matikan. Mungkin. Saya pindah ke rumah. Pindah nomor, yaitu untuk saya dan istri. Apa semua orang harus begitu? Belum tentu. Tetapi minta aja sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus kasih lakukan? Minta tanda, kalau Tuhan jawab, itulah. Tetapi di saat kita minta tanda, harus terima semua konsekuensinya. Kalau enggak, ya jawab aja sendiri kalau enggak mau. Harus belajar surrender sih. Harus belajar surrender, yes. Ya udah, kasih semua sama Tuhan. Simple, Tuhan, saya harus ngapain ini? Kasih saya tanda. Kalau saya benar harus pindah keluar kota atau gimana, itu ya, nggak usah harus keluar kota juga sih sebenarnya, itu cuma yang society itu yang sangat membantu perubahan komitmen dan konsisten saya dengan suami saya, sehingga di saat saya dengan suami saya Tuhan lihat sudah kuat, sekarang Tuhan mengembalikan saya di society yang dulu yang kami tinggalkan. Libatkan juga diri dalam pekerjaan Tuhan, aktif dalam aktivitas ya, hal-hal yang positif. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Maura atas pertanyaannya. Oke, next question ya. Dari Giovanni, dari Jakarta. Shalom Kak, saya Giovanni Teresia dari Jakarta mau nanya, gimana caranya membuka mindset kita supaya kita bisa menjadi manusia baru di dalam Tuhan, tanpa mendengar perkataan dari orang lain dan tidak kembali lagi ke masa lalu. Ya, saudara-saudara, ini saya pernah minta sama Tuhan. Saya ingat tahun 2008, saya pernah berdoa, Tuhan, saya menyadari keadaan saya. Saya ini nggak hopeless ya, tidak punya pengharapan. Saya tahu mau kembali ke manusia lama terus, tetapi ada punya desire, punya keinginan. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan sepenuhnya untuk memberikan kepada kita, itu baru dari mulut, saudara-saudara. Tetapi di saat kita mau menerima resikonya, nah itulah bagiannya kita, bukan bagiannya Tuhan. Artinya apa, saudara? Di saat kita mau minta satu hidup yang baru, seorang perokok, mau berhenti merokok atau enggak? Oh mau. Sudah berdoa, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Karena apa? Belum bisa berhasil juga. Karena tidak siap mau menerima satu kehidupan yang baru. Oh, kehidupan kayak gimana itu? Dalam kehidupan yang Tuhan mau kasih sama kamu, kehidupan itu tidak akan ada lagi satu batang rokok pun. Mau atau enggak? Aduh. Langsung mikir dia. Nah, inilah saudara-saudara. Boleh jadi mulut kita meminta sesuatu, tapi hati kita tidak menerima konsekuensinya. Di saat kita mau menerima konsekuensi, tadi saya katakan pada awal ya, Tuhan, saya mau hidup saya sepenuhnya untukmu. Tuhan bilang, benar nih.
Kalau gitu otakmu nanti nggak ada lain cuma untuk Tuhan, mulutmu tidak ada lain hanya untuk Tuhan, masa depanmu tidak ada lain hanya untuk Tuhan, waktumu tidak akan ada lain hanya untuk Tuhan, bacaanmu tidak ada lain untuk Tuhan, musikmu tidak ada lain hanya untuk Tuhan, uangmu pun juga tidak lain hanya untuk Tuhan. Mau atau nggak? Mau atau nggak kayak hidup kayak gitu? Aduh, pikir-pikir dulu ya. Inilah membuat orang tidak jadi-jadi. Ya. Kalau benar-benar kita siap, saudara-saudara, orang nggak akan siap kecuali dia muak dengan kehidupannya. Orang muda yang hilang itu tidak siap di saat dia masih tahu kan? Anak muda yang hilang minta warisan bapaknya, dia pergi pesta pora, foya-foya dan sebagainya, belum muak di saat masih senang-senang. Di saat dia makan makanannya babi bersama babi-babi baru dia ingat, aduh cilaka. Saudara, kalau kita belum menyadari bahwa kita sedang makan bersama babi-babi, makanannya babi-babi, semua kehidupan kita ini yang ditawarkan oleh dunia ini adalah makanannya babi sebenarnya. Tapi kita belum menyadari. Masih enak ini soalnya. Hari pertama makanannya babi pun, aduh masih enak kalinya. Tetapi kalau kita muak, baru kita datang, baru kita ingat, aduh ternyata ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan ini. Mintalah Tuhan membukakan kita punya pikiran supaya kita sadar apa yang kita nikmati ini adalah sampah semuanya. Kalau belum sadar itu susah. Dan terima semua konsekuensi, saya rasa itulah kuncinya. Harus belajar surrender sih, belajar siap minta gitu kan. Pasti percaya deh, Tuhan kita tuh bukan Tuhan itu God is love ya. We all know that, and we always say that with our mouth ya. God is love, we know that. Rancanganku bukan rancanganmu, rancangan Tuhan tuh damai sejahtera. Ya itu yang saya rasakan ya. Mungkin pertama-tamanya aja saya nggak ngerti gitu, tapi akhirnya pas sampai ke sini ternyata is only here. Ternyata ketakutan itu hanya ada di sini. Ternyata rasa kayak, waduh gimana nih gue nih nanti gini, ini cuma ada di sini. Dan Tuhan bilang, ya kan Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang bersama dengan kamu, kamu hanya diam saja. Itu yang saya rasakan. Diam aja kita udah ketakutan kok gitu. Ya kan? Apalagi Tuhan bilang, saya ini Alfa dan Omega. Saya sudah ada sebelum kamu ada, dan saya juga ada di saat kamu akan ke sana. Jadi kita mau ngapain lagi? Ngapain kita percaya sama diri kita yang besok aja kita nggak tahu nih kita hidup atau mati kan gitu. Nggak ngerti kita gitu. Jadi lebih baik, ya kalau istri saya lebih baik, udah nyerah aja deh Tuhan, gue ikut lo aja deh gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke. Aduh. Oke. Next question ya. Semoga udah terjawab ya. Oke. Dari Medan nih. Dari Bro Hercules. Terima kasih Sir and Ma'am untuk kesaksian yang luar biasa. Mengingat kisah bahwa Yesus turun dari surga dan diam di antara orang berdosa meninggalkan kerajaan surga, kemudian murid-murid Yesus ketika Yesus panggil mereka, meninggalkan pekerjaan lama dan pergi memberitakan Injil. Kemudian Rasul Paulus meninggalkan pekerjaan lama ketika menerima panggilan dan pergi memberitakan Injil. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang harus meninggalkan segala sesuatu untuk memberitakan Injil sama seperti Yesus, murid-murid, Rasul Paulus, mengingat setiap manusia memiliki talenta yang berbeda-beda. Mohon keterangannya, Sir. Tuhan memberkati. Oke, saudara-saudara, kita lihat di Matius 10, ya, ayat 8. Matius 10 ayat 7. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi beritakan Injil. Menjadi pekerjaan kita ya. Beritakan Injil bahwa kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu menerima percuma, dan berikan juga dengan cuma-cuma. Jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga di ikat pinggangmu, jangan bawa bekal dalam perjalanan, jangan bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, jangan bawa semuanya ya. Sebab pekerja patut dapatkan upahnya. Ini membuat kita ini berbeda dari dunia saudara-saudara, ditarik melakukan satu pekerjaan yang nggak lazim dilakukan oleh orang dunia. Pekerjaan beritakan Injil ini Tuhan bilang, udah jangan bawa apa-apa, tenang aja. Kamu akan dapat bagianmu. Saudara-saudara, apa semua orang harus melakukan hal ini? Tapi kita lupa kalau di dalam Lukas 22, ayat 36 kalau nggak salah ya. Ayat 35. Lukas 22. Murid-murid itu diutus pertama kali dibilang, jangan bawa apa-apa. Baju jangan bawa, tongkat jangan bawa, sepatu jangan bawa emas, perak, udah jangan tinggalin semua itu. Tuhan mau menguji mereka.
Tetapi Lukas 22 ayat 36, 35. Lalu dia, Yesus berkata kepada mereka, di saat aku mengutus kamu dengan tidak bawa pundi-pundi, tidak bawa bekal, dan tidak bawa kasut, itu, adakah kamu kekurangan apa-apa? Kenapa Yesus tanya ini? Ini bicara pengutusan yang pertama. Ingat nggak dulu saya utus kamu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa uang, nggak bawa kasut, nggak bawa apa? Lalu jawab mereka apa? Ayat 36, 22 ayat 36, Lukas. Jawab mereka, suatu pun tidak. Lalu katanya kepada mereka, sekarang siapa punya pundi-pundi, bawa. Yang punya bekal, bawa. Siapa yang tidak punyanya, hendaklah dia menjual jubelahnya dan membeli pedang. Nah, saudara-saudara, Tuhan mungkin mengutus kita pertama kali. Coba bereksperimen dulu dengan Tuhan. Ya. Sudah jangan pikirin itu semua dulu nanti. Makanya dibilang carilah kerajaan Tuhan dulu. Nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini ada dua macam pengutusan. Yang satu nggak boleh bawa apa-apa. Yang satu oke, bawa uang tabungan, bawa deposito. Mungkin kamu punya bisnis, kamu mempunyai passive income dan sebagainya. Siapa yang nggak mau, saudara-saudara? Semua mau diutus oleh Tuhan dengan cara Lukas 22. Tapi nggak ada yang mau diutus Tuhan dengan cara Matius 10. Yang mana? Bisa pilih atau nggak? Tidak bisa pilih, saudara. Kalau kita mau diutus untuk seperti orang dunia, bekerja, punya karir, punya tabungan, punya deposito, punya apa, itu adalah nanti kalau Tuhan percayakan. Tetapi pertama-tama dahulu, pergi dengan cara Tuhan mengutus murid-murid di Matius 10. Kenapa? Bereksperimen dulu, saudara-saudara. Psalm 34 ayat 8, Mazmur 34 ayat 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Coba dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Diberkatilah dia yang percaya kepada yang bergantung kepadanya. Bagaimana caranya, saudara? Coba buktikan seperti apa ini Tuhan. Di saat yang kita cuma percayanya sama duit, sama karir, sama tabungan, sama bisnis, sama masa depan, sama deposito, Tuhan bilang jangan percaya sama itu. Percaya sama saya, lihat apa yang saya bisa buat. Saudara, di saat kita coba, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Pasti kenal. Nanti Tuhan akan kasih karir kepada kita, kasih saudara-saudara kebalikan saudara ke bank, saudara-saudara ke toko, saudara ke pabrik, dan semuanya, tetapi kita sudah punya misi. Di saat kita dikembalikan ke toko, di pabrik, di mana bukan uang lagi, saudara-saudara, karena apa? Sudah ingat pengutusan Tuhan yang pertama kali. Jadi saat kita diutus kembali seperti orang dunia, kita sudah kenal siapa Tuhan. Dan boleh jadi saudara-saudara kenal, tetapi kalau nggak pernah kenal Tuhan, saudara mau berkarir, mau kerja, mau cari ini, itu bahaya. Kenapa? Karena bukan Yesus tujuannya. Belum kenal Tuhan, bisa jadi bahaya. Mungkin kayak tadi saya cerita ya. Oh, dari orang yang begini kok tiba-tiba beli gas nggak mampu gitu ya. Apa sih what happened behind the story? Nah, tadi Tesil bilang, saya dengan suami saya dititipin suatu TV yang dimana TV kita 24 jam dalam 7 hari, TV kita satelit. TV kita sudah ada 10 tahun ya. Ya 2 bulan lagi 10 tahun. 2 bulan lagi 10 tahun. Luar biasa. Dan TV ini benar-benar pakai iman. Karena kenapa? Di TV ini kita tidak pernah tulis proposal, kita tidak pernah minta sumbangan, bahkan kita tidak menerima perpuluhan. Jadi gimana dong lo bisa survive? Pakai lutut kita berdoa sama Tuhan. Dan biasanya di saat pakai lutut kita berdoa sama Tuhan, Tuhan selalu ingetin kita ayat. Di saat Musa ngomong, Tuhan ini aku, utus aku. Artinya apa? Tuhan ini aku, utus uangku, utus talentaku, utus semua yang ada padaku. Tuhan katakan, Sandy, uangmu masih ada. Pakai. Dari mobil yang 15, satu-satu hilang. Dijual, satu-satu hilang. Akhirnya pernah sampai di titik pakai motor doang. Gitu. Kenapa mampu? Karena kita punya Tuhan. Akhirnya itulah pengutusan pertama. Sekarang Tuhan utus lagi. Tuhan utus lagi, kita akhirnya ke tempat yang mungkin sekarang orang bilang, kok si Sandy sekarang hidupnya udah mewah-mewahannya. Tidak sama sekali. Dalam arti, kita akan dikembalikan ke orang-orang teman-teman kita. Kita menjadi manusia yang tidak mudah dibeli oleh uang, tidak mudah dibeli oleh kenyamanan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh kenyamanan dan apa yang dunia bisa tawarkan. Tuhan bisa taruh kita di dunia, tapi dunia bukan suatu yang akan menancapkan diri kita untuk supaya kita tidak kenal Tuhan lagi. Tidak. Tapi makanya harus ada
sending pertama. Jadi orang ini bekerja, saudara-saudara boleh dalih bilang kita tetap mau bekerja di kantor, di bank dan sebagainya. Alasan kita apa? Adalah karena uang. Kalau saudara diutus sana karena saudara mau menjangkau jiwa, pergilah menjangkau jiwa. Tapi kalau saudara di sana hanya karena alasannya uang, Yesus nggak perlu mati, saudara-saudara. Kalau hidup kita hanya nyari duit. Karena Matius 6:31 katakan, jangan khawatir makananmu, pakaianmu, karena itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kita cari makanan dan pakaian, cari uang yang kita khawatir. Itulah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa, kita diutus untuk pergi memberitakan Injil, supaya Tuhan, bukan televisi Tuhan kasih sama kita satelit, bukan karena kita nih hebat, wow, televisi nyampe kemana-mana, bukan. Ternyata televisi, satelit, pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan pada kami ini, ladang penginjilan bukan di sana, saudara, bukan penonton, tetapi di sini. Supaya yang manusia melakukan. Supaya manusia yang matre seperti Ramon dan Sandy ini dapat belajar untuk kenal siapa Tuhan. Supaya manusia yang matre, yang punya harga diri karena dunia berikan mereka kenyamanan, akhirnya bisa belajar kerendahan hati Kristus. Dapat tahu, oh ternyata begini rasanya harus berdoa. Saya kasih cerita sedikit, saudara ya. Bulan Maret tahun ini, saya ngira televisi kita sudah mau selesai. Saya sudah 3 bulan tidak bayar. Ditagi-tagi 3 bulan, habis 3 bulan, ditagi belum bayar, sudah mau diancam untuk ditutup televisi satelitnya. Lalu alat-alat kami rusak, komputer rusak, saya butuh untuk bayar satelit, untuk bayar apa semuanya, alat-alat saya perlu 350 juta rupiah. Uang besar waktu itu saya nggak pegang uang. Saya cuma berdoa, Tuhan, ini pekerjaan. Inilah mati 10 ayat 8. Saya nggak perlu minta sumbangan, saudara. Padahal banyak teman-teman ya, bisa ditelepon mungkin. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu lapar, cuma Tuhan yang tahu, bukan orang lain. Saya cuma berdoa, saudara-saudara. Ada orang Amerika telepon, teman saya. Ramon, bagaimana pekerjaan Tuhan di sana? Oh, baik-baik. Nah, dia nggak nanya, utangnya berapa? Jangan nanya ya, kalau dia tanya saya kasih tahu. Tapi kalau nggak nanya, saya nggak kasih tahu. Bagaimana ini siaran kamu? Sudah bayar? Nah, ini nanya nih. Kalau dia nanya, saya kasih tahu. Saya belum bayar 3 bulan, dan alat-alat saya yang beberapa rusak, saya perlu berapa kebutuhan itu? Waduh, besar, saya nggak. Mau ngomong enak, saudara-saudara. Oke, tunggu. Lalu dia telepon besoknya, saudara. Ramon, ada ibu-ibu, orang Amerika, orang bule. Tanya sama saya, kemarin di gereja. Saya mau bantu pekerjaan Tuhan, apa ya? Kira-kira kamu tahu nggak channelnya kemana? Loh, teman saya yang di Amerika ini bilang, kebetulan saya punya teman di Indonesia. Mau nggak bantu untuk di Indonesia? Oh, mau, no problem. Mau bantu berapa? $4.000. Berapa itu 4.000? 60 juta kali ya, hampir ya. Kau pakai dolarnya aja, hitungan dolarnya. Lalu, kau butuh berapa? 2022? saya butuh kira-kira $22.000, saya bilang ya. $4.000 dia sumbang. Dia bilang, Ramon besok saya kirim. Ini ada sumbangan dari dia $4.000. Saya nggak ambil 1 sen pun. Lalu besoknya, ibu itu dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan bilang, itu 4.000 yang kamu kasih untuk Indonesia, kurang. Kasih lagi. Besoknya dia telepon teman saya lagi. Saya dapat mimpi, kemarin yang 4.000 saya kasih, saya tambahin lagi 4.000 lagi. Nah, jadi habis itu, malam berikutnya, dia kasih mimpi yang sama. Kasih lagi. Enggak, Tuhan bilang cuma segitu imannya. Tuhan bilang gitu sama ibu. Ya, you should give more, katanya. Besoknya dikasih lagi. Jadi $12.000. Hari berikut, dikasih lagi mimpi, dibilang, Tuhan, Lord, I give up. Dikasih mimpi terus setiap hari Tuhan. Akhirnya tulis cek semuanya. Tambahin $10.000. Jadi total berapa? $22.000. Hitung-hitung, saudara-saudara. Itulah uang yang saya perlukan, 350 juta rupiah. That's the God that we serve. Selesai dalam 4 hari, saudara-saudara. He's there. Apa kenal sama dia? Kita kenal sama dia, dia kenal sama kita. Enggak kenal, bukan orang Indonesia juga, saudara-saudara. Tapi Tuhan punya 1000 cara yang kita satu pun kita nggak kenal caranya. Inilah Tuhan yang kita sembah. Jadi ladang misinya itu di mana? Ini loh yang ditobatkan. Jadi kalau Ramon nama saya ini diutus kembali, dikasih pekerjaan, dikasih bisnis, dikasih apa, dikasih karir dan sebagainya, enggak apa-apa. Karena apa? Mungkin dia sudah kenal Tuhan. Sehingga tidak perlu lagi khawatir. Bolehlah dipercayakan. Yesaya 60,
Tuhan janji, Tuhan limpahkan pekerjaan Tuhan dengan uang yang begitu banyak. Bukan untuk kemewahan diri. Karena pekerjaan Tuhan begitu banyak, saudara-saudara. Diberikan kepada siapa? Orang yang tidak cari uang justru. Karena barang siapa menyayangi nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Anyway, lanjut. Jangan ngomong ya. Lanjut, Tes. Tes, unmute dulu, Tes. Ya. Praise the Lord. Thank you, Dita. Oke. Next question ini private. By the way, aku hanya akan lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan topik malam ini ya, teman-teman. Ini next question dia dari private chat. Mau tanya, Kak, bagaimana cara kita mengasah kembali hati nurani kita yang sudah tumpul? Mohon bantu menjawabnya. Terima kasih. Gimana ya? By beholding, you become changed. Saudara-saudara, banyak kita yang mau cari-cari Tuhan di mana-mana. Mau baca Alkitab, baca dari mana? Dulu dari kecil saya bilang, baca itu Kejadian 1 dulu, sampai nanti Wahyu 22. Setiap hari 3 pasal. Aduh, bukan gitu belajar Alkitab, saudara-saudara. Sampai sekarang pun belum pernah saya. Tapi baca, renungkan. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Setiap hari kita renungkan, inilah Tuhan yang kita sembah. Inilah karakter Dia yang mau dimunculkan dari kehidupan kita. Gitu? Seperti apa ini Matius 5? Banyak, saudara. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Di saat kita tahu inilah karakter Yesus, Yesus akan bawa kita dalam situasi, di saat Dia tanya, mau nggak belajar, terus, ya? mau nggak belajar tabiat saya? Iya Tuhan, saya mau dekat padamu Tuhan. Inilah alatnya. Saudara akan ditampar pipi kiri. Terus menerus. Tetapi kita coba, mungkin gagal, mungkin hari ini kita balas. Tapi besok, dengan situasi yang sama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, satu saat kita akan berhasil kasih pipi yang kanan. Berbuatlah sesuatu yang baik tanpa ada imbalan. Kalau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Gitu? Hal-hal seperti ini, saudara-saudara. Kita diminta menjadi orang bertanggung jawab. Inilah caranya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Melalui apa? Melalui melihat pada Yesus. Setiap hari. Supaya di saat kita dikasih alat-alat sekitar kita, kita boleh selangkah lebih dekat pada Tuhan. Itulah caranya. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Semuanya itu 3 pasal itu, semuanya kata-kata Yesus. Nggak ada kata-kata orang lain. Tapi jangan cuma dibaca, dipraktekkan. Ya, direnungkan dulu. Belum tentu berhasil kita praktekkan, saudara-saudara. Terus lama-lama itu akan menjadi suatu karakter dan sifat. Ya. Don't Gitu. give up. Singkatnya gitu. Oke. Thank you for the answer. Pertanyaan berikut dari Fami dari Jakarta ya. Oke, shalom Kak. Sejak dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya, saya merasa penuh berkat yang Tuhan berikan. Hingga tujuan hidup saat ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Bila boleh bertanya, dari tujuan ingin menjadi berkat banyak orang menyebar kasih ataupun berkat materi, tapi salahkah ada hati punya tujuan ingin mengenalkan Tuhan kepada seluruh keluarga, kerabat, rekan kerja agar bisa ikut dalam jalan Tuhan Yesus, yang dimana saat ini keluarga pun belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kalau dibilang salah, enggak ya. Semua member di dalam keluarga itu punya kerinduan untuk berbagi sesuatu yang mereka rasakan. Seperti contohnya saya, bapak saya ini masih Muslim pada saat sampai detik hari ini. Ingin berbagi gitu, tetapi berbagi itu bagi saya tidak ada kata kamu, saya tidak ada kata memaksa. Berbagi itu saya Buahnya belajar dulu. berbagi itu dalam arti saya belajar seperti Tuhan ya, seperti Kristus ya. Kristus itu nggak pernah maksa saya, Dia biarin saya di dalam kenikmatan dunia itu. Akhirnya di saat saya mau, baru Dia datang menghampiri saya. Gitu. Itu yang saya sangat terberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana saya memberikan kerinduan itu kepada bapak saya, bukan dengan cara saya memaksa bahwa, Pak, ini loh, Pak, ini harus begini-begini. Enggak. Saya hanya berusaha untuk menjadi Injil yang hidup. Saya berusaha untuk menghidupkan apa yang Tuhan ada dalam kehidupan saya, karena saya tahu, bapak saya juga punya Roh Kudus. Yang dimana Roh Kudus pasti akan jelasin sama dia.
Dan Roh Kudus, di saat Roh Kudus jelasin sama Bapak saya, Roh Kudus itu membutuhkan suatu contoh, ya. Pasti Roh Kudus akan kasih tahu, itu loh lihat anakmu, gitu. Dan bagaimana, apakah saya di saat Roh Kudus itu sedang berbicara sama orang tua saya, atau sama keluarga saya, atau sama siapapun itu, apakah saya berhasil menjadi contoh yang setelah Roh Kudus tunjukkan gitu. Itu yang menjadi main purpose saya gitu. Jadi normal ya, namanya juga kita mau berbagi normal, tetapi jangan dipaksakan karena banyak sekali karena kita kepingin kita mau maksa gitu ya. Sementara mungkin waktunya belum tepat dan juga mungkin hatinya mereka juga masih keras ya. Tuhan punya waktunya ya. Dan selalu put that in your mind bahwa tidak mungkin Tuhan ingin kehilangan setiap manusia yang Dia ciptakan. Semua anak-anak Tuhan ya. Jadi jangan aduh kenapa ya Tuhan gini, no. Tuhan punya waktunya dan jangan lupa mereka juga punya pilihan mereka ya. Jadi kalaupun mereka memilih untuk tidak kenal Tuhan, kita sakit hati, tapi Tuhan lebih sakit lagi ya. Jadi kita harus percaya itu. Saudara, Yesus punya janji. Kalau aku ditinggikan, I will draw men unto me. If I be lifted up, I will draw men unto me. Kalau aku ditinggikan, aku akan bawa orang datang kepadaku. Kenapa orang nggak datang kepada dia? Karena bukan Yesus kita tinggikan. Saudara-saudara, kekristenan bukan hanya satu tradisi. Bukan hanya ngajarin orang, datang ya ke gereja ya hari Sabtu. Ada mungkin datang ya ke gereja hari Minggu. Kamu harus gini-gini. Bukan hanya tradisi. Tetapi Kristus secara tabiat harus diangkat. Gitu? Jadi kita menjadi apa? Kasih dulu buahnya. Oh gimana dengan Matius 28:19? Ajarkan semua, baptiskan dan sebagainya atas nama Bapa Roh Kudus. Ingat saudara, Yesus bilang itu sesudah apa? Dia penuhi umat-umatnya, yaitu murid-muridnya dengan apa? Dengan Roh Kudus. Sebelum dia bilang itu, coba lihat dulu Lukas 24:49. Tunggu dulu di Yerusalem. Jangan kemana-mana dulu. Waktu Yesus bilang kamu akan menjadi saksi bagi aku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Betul ya? Oh, kita udah mau siap ke ujung bumi, saudara. Tapi Yesus bilang, tunggu dulu di Yerusalem. Sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu akan otomatis sampai ke Yerusalem. Jangan ujung dunia, saudara. Ujung gang aja belum nyampe kita. Kenapa? Karena kita memaksakan. Nah, jangan dipaksakan. Minta Tuhan roh dulu, supaya kita mempunyai buah. Roh apa ini buah roh? Ini Galatia 5:22-23 ya. Buahnya dulu, dinikmati dulu, baru orang cari pohonnya siapa. Inilah Yesus. Begitulah, jangan dipaksa. Jangan ngejar setoran, nggak ada setoran di sini. Yang harus dipaksa bukan mereka, tapi kitanya. Betul. Harus dipaksa untuk berubah. Gitu. Apakah kita mencerminkan Kristus bagi mereka? Matius 5:16, perbuatan baik kita yang akan dilihat oleh orang memuji Tuhan Bapa kita di surga. Amin. Oke, guys, boleh ya last question ya, ini emang udah jam 9 sih, sorry banget. Asal kuat aja dengarnya. Ya soalnya kayaknya nggak bisa berhenti nih semua, pengen banyak yang masih nanya dan ngobrol-ngobrol, tapi karena waktu ya udah malam juga, ada yang juga kan mungkin di luar negeri atau di luar kota juga udah jam 11 kalau nggak salah, jadi kesian juga ya. Last question dari Ota Jakarta juga, ini halo Kak, saat kita berdoa meminta Tuhan ubahkan hidup kita, lalu bagaimana cara kita tahu kalau itu memang tanda yang diberi Tuhan kepada kita untuk berubah jadi manusia yang lebih baik? Mungkin kalau dibilang tanda, apa yang kan Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan, bukalah maka akan dibukakan gitu ya. Kalau kita minta ya pasti Tuhan kasih gitu. Jadi apalagi mau berubah. Dan satu mungkin pesan saya juga, kalau mau belajar berubah jangan takut untuk salah ya. 10 tahun perjalanan hidup saya mencari Tuhan dengan suami saya, our journey itu sering masuk keluar lobang ya, jatuh, ngedobrak, mimisan apa segala macam, you name it ya. Sehingga kita sampai ke titik ini, bukan berarti 10 tahun itu tidak ada salahnya, pasti ada salahnya. Tetapi jadilah manusia yang kuat untuk selalu mau bangkit dan bangun dari kesalahan dan belajar selalu ya. Jangan berhenti untuk tidak belajar selalu, Tuhan apa salah saya? Dan jangan main dengan ego kita. Kalau memang kita salah, akuin salah. Mungkin di depan orang, akuin, oke, gue salah, sorry ya. Tapi gue mau belajar lagi nih, gitu kan. Itu mental yang harus ada di diri kita. Gitu. Jadi teruslah. Satu hal lagi juga, kita mesti tanya sama Tuhan juga.
Walaupun suatu hal yang kita mau lakukan ini seakan-akan baik, gitu, perlu juga caranya, ada hikmatnya juga. Walaupun kita mau melakukan segala sesuatu yang tertulis, tidak ada salahnya juga Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya tanda. Yang pasti Tuhan mau kita mau menjadi orang yang baik, ya nggak usah ditanya lagi bahwa Tuhan mau kita menjadi manusia yang baru. Tuhan mau jadi manusia yang baru. Tetapi cara-cara kita ini kadang-kadang Kitanya yang salah. wah, menurut saya kalau menjadi manusia yang baru harus kayak gini nih. Itulah yang harus tahu. Mungkin bilang, wah saya harus bertapa. Ada yang harus menyiksa diri. Harusnya mungkin pindah ke atas gunung menjadi belum tentu juga. Gitu. Ya penjabaran artinya bisa macam-macam, saudara-saudara. Ada yang misalnya cara-cara yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita ini adalah cara-cara Tuhan. Matius 19 yang anak orang muda kaya itu, gitu. Tuhan, apa yang saya harus buat? Guru dia panggil, master ya. Master. Apa yang saya harus buat untuk memperoleh kerajaan surga? Tuhan bilang, oh harus gini. Itu semua saya udah buat dari kecil. Betul ya? Nah, saudara, kadang-kadang apa yang kita sudah buat, seringkali bukan itu yang Tuhan minta. Karena kita bisa buat ini dalam kapasitas kita mampu. Tapi Tuhan bilang, itu loh yang kamu belum bisa buat selama ini, itu loh yang kamu di belakang itu kamu umpetin itu loh. Apa itu? Ini yang dia tidak sangka bahwa ini yang menghambat perjalanannya dia mencari Tuhan. Dalam kasus orang muda yang kaya ini, hartanya yang mengikat dia. Saudara-saudara, mungkin kita rela, saya siap hidup miskin tuh kayak si Ramon sama Sandy itu. Saya juga, udah biasa miskin, ya udah siap miskin aja Tuhan. Tetapi ternyata bukan di situ salibnya dia. Mungkin dia bilang, oke, kamu mungkin siap hidup miskin ya. Tapi itu loh yang belakang kamu, itu loh yang kamu umpetin selama ini. Selama ini kamu benci tuh sama orang itu. Mungkin ini loh, kebencian hatimu yang menghambat kamu bisa ketemu Tuhan. Mungkin itu loh. Dosa-dosa perzinahanmu itu. Saudara, mungkin kita mau rela melakukan sesuatu, tapi Tuhan bilang, bukan yang itu yang aku minta. Yang itu loh. Yang mana, saudara-saudara, yang menjadi salib kita? Doain. Jangan tanya sama orang. Tanya sama Tuhan. Tuhan yang pasti mana? Tuhan kasih tahu. Yang mana Tuhan? Yang mana? Tuhan pasti akan jawab. Kalau kita siap untuk membuangnya. Begitulah. Kurang lebih.